dengan Imade Widani. Saya adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahendra. Di sini saya mengampu mata kuliah pemasaran dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 16 kali pertemuan sekitar 150 menit. Di mana mata kuliah ini membahas bagaimana pengembangan strategi dan rencana pemasaran, mengumpulkan informasi dan memindai lingkungan, melaksanakan riset pemasaran dan meramalkan permintaan, menciptakan nilai kepuasan loyalitas pelanggan, serta menganalisis pasar konsumen dan mengidentifikasi segmen dan target pasar. Di sini juga membentuk positioning menghadapi persaingan, menentukan strategi produk, merancang dan mengelola jasa serta mengembangkan strategi dan program penetapan harga. Di mana capaian pembelajaran mata kuliah ini bertujuan membahas tentang dasar-dasar manajemen pemasaran serta hal-hal yang tercakup dalam manajemen pemasaran. Bentuk pembelajaran dalam metode perkuliahan ini menggunakan metode ceramah, diskusi, serta tanya jawab, di mana digunakan latihan tugas pada pokok bahasan atau subbahasan tertentu, di mana metode diskusi dengan mahasiswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang sesuai dengan topik diskusi. Sedangkan untuk latihan tugas akan dilaksanakan secara individu. Adapun evaluasi hasil pembelajaran, di mana komponen evaluasi terdiri dari penyelesaian tugas dan makalah yang berbobot 20%, partisipasi kuliah 10%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 30%, serta tugas atau presentasi 20%, jadi total mencakup 100%. Adapun uraian pembahasan tiap pertemuan yang pertama, kedua, di mana bertujuan untuk di mana mahasiswa mampu memahami pemasaran melalui pendekatan manajerial serta konsep-konsep dari pemasaran tersebut, di mana terdiri dari pengertian pemasaran dan lingkup kemasyarakatan, pemasaran mikro dan makro, peranan pemasaran itu sendiri, serta manfaat pemasaran. Kemudian dilanjutkan dengan perencanaan strategis, pemilihan pasar sasaran, kemudian strategi pemasaran pada berbagai tahapan sampai ujian tengah semester, kemudian diikuti oleh strategi pemasaran dalam berbagai posisi persaingan, di mana mahasiswa mampu mendeskripsikan dan mampu memahami strategi pemasaran dalam berbagai posisi persaingan. Untuk lebih detail, mari ikuti kuliah perdana saya. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Sore. Oke, baik, untuk rencana pembelajaran kita akan ada 16 kali pertemuan ya. Jadi satu kali pertemuan itu 150 menit, di mana akan terdiri dari materi yang saya akan share nanti, mungkin satu kopi ya yang akan manage, akan share ke teman-teman yang lain. Jadi kalian buat grup, membagi diri, mungkin masing-masing grup menjadi 4. Nanti pembahasan grup pertama itu akan berpresentasi pertama kali untuk minggu depan, karena ini kan masih perkenalan, saya akan membawakan dulu materinya secara general. Kemudian untuk pembahasan sub, jadi grup pertama akan presentasi, kemudian dibahas grup kedua. Dalam pembahasan itu bisa bertanya atau bisa menyanggah, artinya atau memberi masukan dari apa yang dipresentasikan oleh grup pertama. Berarti grup kedua ya yang punya tugas. Kemudian untuk nextnya, giliran grup kedua yang presentasi ditanya atau dibahas oleh grup ketiga, begitu selanjutnya ya. Jadi bisa dipahami ya semua ya.
Bisa Bu. Setelah pembahasan dari 1 sampai 7 materi itu akan dilanjutkan ujian tengah semester ya, atau UTS ya. Jadi kalian persiapkan apa yang sudah dibahas itu, paling poin-poin saya akan highlight nanti. Kemudian setelah UTS akan dilanjutkan lagi pembahasan yang ke-9 sampai pembahasan ke-17. Di situ akan ada UAS. Setelah itu mungkin di sela-sela kalau waktu masih ada saya akan memberikan tugas, baik tugas personal ataupun grup, nanti untuk menambah nilai kalau misalnya ada yang kurang. Ada pertanyaan sampai di situ? Cukup jelas ya? Baik, saya lanjutkan. Baik, jadi untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ya ke pembahasan dari manajemen pemasaran ini, yaitu yang pertama kita akan bahas secara general terkait dengan strategi pemasaran sebelum nanti kalian go through dengan sub-sub yang sudah kita sepakati tadi ya. Yang pertama terkait dengan pengantar strategi pemasaran. Di sini ada definisi strategi pemasaran, kemudian tujuan strategi pemasaran, kemudian pentingnya strategi dalam dunia usaha. Jadi strategi pemasaran bukan hanya soal promosi ya, akan tetapi bagaimana menciptakan nilai bagi pelanggan dan keunggulan bersaing, khususnya antar company. Baik, yang pertama terkait dengan definisi apa itu pemasaran. Sudah barang tentu pemasaran, jadi bagaimana memasarkan produk. Artinya tujuan dari pemasaran adalah memperkenalkan produk. Artinya biar semua artinya klien atau masyarakat tahu tentang produk apa yang kita punya. Dan endingnya yang namanya pemasaran pasti ujung-ujungnya adalah profit. Seperti itu kan? Ya siapa sih yang nggak tahu pemasaran? Berarti kalau pemasaran itu pasti adanya pasar. Oke, jadi kita semua pasti sudah tahu pasar. Pasar itu apa menurut kalian? Siapa angkat tangan? Siapa yang mau menjawab pasar itu apa? Ya, silakan Pak. Pasar menurut Bapak apa pasar itu? Pasar itu tempat bertemu antara penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi jual beli. Baik. Yang lain mungkin? Yang lain ada yang mau menanggapi mungkin pasar itu apa? Mungkin pasar tempat bertemunya siapa gitu. Siapa tahu ada yang lain kan? Artinya benar ya tadi si Bapak bilang bahwa pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Artinya kepentingan antara penjual dan pembeli pasti ada satu tujuan kan, untuk menjual sesuatu. Artinya konsumen memerlukan sesuatu, si penjual itu berkeinginan untuk menjual produknya. Jadi itulah pasar. Seperti yang dinyatakan oleh Netizen itu menyatakan bahwa pemasaran adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk melancarkan arus barang atau perdagangan seperti itu. Kemudian karena saya pembahasannya terkait dengan strategi pemasaran ya. Kemudian kita membahas terkait strategi pemasaran itu di mana dalam dunia marketing itu ya pasti ada advertising, strategi itu sudah pasti. Karena bagaimana kita menjual produk kita, memperkenalkan produk kita, dan harus ada strategi di situ. Di sana Pak terkait dengan segmen market. Jadi kita menjual juga nggak sembarangan. Kira-kira target market ini masuknya kemana? Di samping strategi, di situ juga harus ada advertising. Karena kita harus nge-branding. Jadi produk yang ada kalau tidak diperkenalkan orang tidak tahu. Manusia kalau tidak disounding yang namanya produk tidak akan diketahui semua. Mungkin dari beberapa orang mengetahui satu produk, belum tentu si B mengetahui. Jadi bagaimana di sini fungsinya branding dengan bentuk advertising, kemudian dari sisi digitalisasi kayak sekarang kan lebih ke digitalisasi. Jadi offline dan online. Kalau kita berbicara strategi pemasaran, jadi both side kita harus implementasikan. Karena yang pertama dari sisi offline mungkin dari mall to mall, jadi mungkin referensi dari yang sudah memakai produk itu dia satisfied, kemudian dia akan memperkenalkan atau memberikan rekomendasi kepada teman-teman yang lain atau koleganya. Seperti itu disebut yang offline ya. Kemudian di zaman digitalisasi ini kita semua melek digital, semua orang bisa jualan lewat online. Baik dari sosmed, mungkin mereka punya website segala macam.
Jadi dua strategi ini harus dikombin di masa sekarang karena memang kita tidak bisa terlepas dari teknologi. Kemudian terkait dengan strategi pemasaran ini ada 7P ya. 7P itu pasti sudah tentu adanya produk. Kemudian produk ada, otomatis harus ada people, orang yang membeli produk itu. Kemudian ada tempat dia memasarkan produk itu. Kemudian dia ada physical touch. Istilahnya dia biar tahu oh ini produknya apa fisik, karena kan tidak semua barang itu berupa fisik aja. Terkadang juga ada jasa, barang dan jasa. Kalau jasa kan tidak bisa dilihat, akan tetapi bisa dirasakan. Seperti itu salah satu produk. Kemudian price, pasti ada harga. Kemudian ada proses dan promotion. Kalau tidak dipromosikan orang tidak tahu. Nah itulah dari 7 strategi pemasaran. Kemudian tujuan komunikasi pemasaran. Kenapa pemasaran itu harus dikomunikasikan? Tujuannya apa? Untuk memperkenalkan produk dari bisnis tersebut. Kemudian untuk mendapatkan pelanggan. Kalau tidak dikomunikasikan, ya orang tidak tahu. Makanya kenapa di sini pentingnya tujuan dari komunikasi pemasaran tersebut. Kemudian untuk mendapatkan revenue atau penjualan. Kemudian menggunakan sumber daya pastinya ya, karena kan orang yang akan menggerakkan ini. Mungkin beberapa part dilakukan oleh robot atau mesin, tetapi kebanyakan lebih touch ke manusia, itu lebih different ya. Kemudian memastikan pencapaian pertumbuhan, dan yang ujung terakhirnya adalah pengambilan keputusan di masa depan untuk memperoleh profit. Kemudian konsep dasar dari pemasaran. Jadi kalau kita berbicara masalah pemasaran, sudah tentu adanya segmentasi pasar. Jadi untuk menjual suatu produk kita harus mengetahui segmennya. Jadi segmennya maksudnya seperti apa? Lihat sih kalau di Bali kita berbicara segmentasi hotel itu umpamanya. Jadi dari hotel seorang sales hotel dia harus tahu. Jadi segmennya, segmen market apa yang mereka akan touch. Contohnya, kalau dia ada di daerah Kuta, berarti Kuta yang berbau dengan hingar-bingar, lifestyle, kayak itu berarti kebanyakan kalau di daerah Kuta itu segmentasinya pasti anak-anak muda. Kalau kita berbicara di Ubud, kalau Ubud kan yang tempatnya memang yang high level, jadi mungkin lebih kebanyakan leisure. Jadi disitulah seorang sales atau seorang pemasar dia harus mengetahui di mana segmen yang cocok. Makanya di situ ada kaitannya dengan SWOT analysis. Jadi apa yang menjadi strength dari produk? For example, kita berbicara hotel. Jadi apa strength point-nya? Apa sih yang menjadi kekuatannya sehingga dia bisa dipilih oleh customer-nya? Strength-nya apa? Kemudian weakness-nya. Double weakness-nya apa sih? Mungkin dia nggak bisa bermain di mall market karena memang segmennya leisure. Contohnya dia nggak punya meeting room seperti itu. Kalau misalnya mereka mau bermain di mall market, artinya dari sisi segmentasi MICE dan juga leisure, berarti mereka harus punya semua akomodasi dan juga meeting room kan seperti itu. Jadi dari situlah kalau mereka mau punya, let's say mereka punya dua-duanya. Ini salah satu poin hotel di Kuta. Mereka mempunyai meeting room, berarti mereka bisa mengambil segmen market untuk MICE. Jadi meeting, incentive, conference mereka bisa. Kemudian kalau mereka mau bermain di market leisure juga bisa karena mereka ada akomodasi. Dan di Kuta itu juga kan ada pantai dekat dengan pantai, nightlife, maksudnya dekat sama bandara. Jadi all market mereka bisa. Jadi weakness-nya apa? Mungkin sometimes crowded atau kemacetan. Ya itu weakness-nya. Bagaimana dia harus berpikir untuk bisa mendapatkan market atau pelanggan yang lebih comparison dengan yang lainnya. Jadi pasti sudah ada kompetitor di situ. Jadi apa weakness-nya? Mungkin dia ada di daerah macet. Terus bagaimana caranya? Let's say dia harus berpikir bagaimana menyikapi kemacetan tersebut dengan let's say menyiapkan parkir umpamanya, menyiapkan parkir dari situ mungkin ada yang handle dari parkir, ada yang jemput menuju lobi, contohnya seperti itu ya. Jadi SWOT analisis itu memang benar-benar
harus mereka ketahui. Yang kemudian setelah weakness ada opportunity. Jadi dari opportunity itu pokoknya dia ada di tempat kerja. Apa sih opportunity-nya? Artinya mungkin dia akan mendapat chance untuk menambah market mereka mungkin dengan walk-in guest. Karena kan crowded itu banyak orang lihat ada hotel apa segala macam. Jadi mereka lebih banyak chance untuk mendapatkan bookingan selain dari mereka kerjasama dengan travel agent atau dari OTA online travel agent whatsoever. Jadi mungkin ini nilai tambahnya mereka bisa memanfaatkan keprodukan itu untuk mencari walk-in guest. Itu contoh ya. Kemudian SWOT udah ya. Yang satu trade, ancaman. Apa sih yang menjadikan ancaman? Oh mungkin dengan adanya banyak pesaing itu mereka juga harus update apa yang dilakukan oleh pesaingnya. So what they are doing there gitu. Maksudnya biar kita tidak cuma melihat diri kita, oh saya hotelnya bintang 4 bagus, ini meeting room ada, kemudian akomodasi yang lain, fasilitas semua ada, tapi tidak melihat di sebelah. Mungkin aja di sebelah mereka menggunakan strategi market yang berbeda. Contohnya mereka bikin special offer setiap minggu atau setiap bulan. Jadi kita juga harus tahu update apa sih perkembangan SRAM. Itu yang disebut dengan SWOT analysis. Di mana SWOT analysis itu sangat penting untuk mendapatkan endingnya revenue yang diharapkan oleh perusahaan. Oke, kita lanjut. Tadi sudah pembahasan terkait dengan SWOT analysis. Kemudian penentuan target pasar. Kalau posisi yang tadi kita berbicara hotel, posisinya di Kuta. Jadi target pasarnya tuh apa aja? Bisa masuk anak-anak muda kah? Kemudian apakah orang dewasa atau pebisnis atau orang tua? Apakah ada orang tua yang bisa? Itu memang benar-benar harus dianalisis. Jadi berdasarkan bagaimana mereka menganalisis dari pertemuan antara si salesperson ini dengan klien. Kliennya siapa? Baik dari in-house guest-nya, baik dari travel agent atau WO atau IO. Jadi mereka harus lebih banyak berinteraksi untuk mengupdate. Jadi mencari feedback seperti itu. Bagaimana juga di in-house guest mereka sudah stay, bagaimana nanti kedepannya targetnya in-house guest itu biar jadi repeater. Nah otomatis kan itu dari mode to mode terus merasa satisfied, terus mereka datang lagi, oh saya feel good in this hotel gitu, so I will come back gitu. Nah di situ fungsinya kenapa kita mesti tahu bagaimana penentuan target pasar. Kemudian penempatan posisi produk. Jadi posisi produknya, nah ini dia masuknya ke setara apa? Apakah dia bintang 3, bintang 4, bintang 5? Jangan sampai dia dari sisi fasilitas bintang 3 terus menjual harga dengan harga bintang 5, kan nggak mungkin gitu ya. Nah that's why dia juga perlu cek SRAM. Next, ini yang saya sudah tadi mention ya, terkait dengan SWOT, analisis SWOT tadi sudah, tujuan pemasaran sudah, strategi diferensiasi produk dan layanan sudah. Kemudian sudah tentunya dari sisi tantangan dan peluang. Apapun yang menjadi bisnis yang kita lakoni, tantangan dan peluang itu pasti ada. Yang tadi kita sudah berbicara terkait dengan SWOT analisis. Jadi tantangannya apa? Pasti ada persaingan. Dengan produk yang sama, bagaimana kita membuat produk kita itu mempunyai nilai plus melebihi dari yang lain? Apa sih unique selling point kita? Apakah keramahan? Pokoknya tadi kita membahas contoh hotel ya. Berarti di samping dia mempunyai fasilitas yang lengkap, dia juga memiliki mungkin pelayanan yang bagus atau mungkin keramah-tamahan dari karyawannya. Itu juga menjadi unique selling point. Pokoknya special touch. Mereka pas ada tamu yang sudah datang dia welcome dengan smile, dengan greeting, greet by name, itu salah satunya. Kemudian perubahan teknologi dan prevensi. Jadi dengan adanya perubahan teknologi yang sebelumnya mereka bisa booking melalui travel agent reference, dan sekarang mereka semua udah bawa gadget. Jadi karena update-nya teknologi, semua orang pasti sekarang tidak bisa lepas ya dari handphone. 5 menit aja kita bingung kayak tanpa handphone. Lebih baik kita kayak ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Kalau udah handphone lagi sendiri, udah bener-bener
kita merasa somewhere yang benar-benar gimana ya, tidak bisa kita lepas dari situ. Kemudian peluang, dari sisi peluang tren konsumen baru, bagaimana sih tren sekarang? Itu yang mesti diketahui oleh seorang penjual ya, artinya pemasar, karena bagaimana tren sekarang harus diupdate sehingga kita bisa mendapatkan market tersebut. Kemudian kita harus mengetahui juga bagaimana ekonomi digital harus tetap up to date. Baik, demikian tadi yang saya sudah sampaikan dari pemaparan terkait dengan strategi pemasaran. Mungkin di antara teman-teman, saya sebut teman-teman aja ya, karena kan kita sempurna, walaupun saya terlihat lebih tua. Kalau memang ada pertanyaan, boleh langsung di-cut aja. Ya, ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang kurang jelas bisa saya ulang dari apa yang tadi saya sudah sampaikan. Oke, baik. Dengan sebutkan nama biar yang lain tahu ya. Silakan. Tidak apa-apa sebutkan. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Indonesia Permayati. Izin bertanya Bu, apakah strategi pemasaran efektif untuk produk lokal di pasar global? Mohon penjelasan. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Tepuk tangan ya buat Nesya. Jadi tadi pertanyaannya terkait dengan pasar global ya, artinya produk lokal. Bagaimana produk lokal itu, artinya strategi produk lokal ya, biar diterima di pasar global seperti itu. Mungkin sebelum saya menanggapi, yang lain bisa memberikan masukan atau ide. Kita kan brainstorming ya. Mungkin siapa yang bisa menanggapi pertanyaan Nesya? Ya, silakan. Izin Bu, perkenalkan nama saya Putu Ardiana Putra. Kalau menurut saya strategi pemasaran yang efektif untuk produk lokal di pasar global yaitu memerlukan pendekatan yang menyatukan keunikan budaya lokal dengan kebutuhan pasar internasional. Contohnya itu batik Ibu, terus ada tenun dan kayu yang sudah mendunia. Demikian. Terima kasih ya. Baik, terima kasih. Oke, tadi sudah disampaikan bagaimana kita artinya mempromosikan produk lokal sehingga diterima di pasar global, kan seperti itu. Jadi salah satunya tadi contoh batik. Batik memang batik, ikonnya batik itu terkenal dari Indonesia ya, batik Indonesia. Nah, bagaimana kita memperkenalkan produk batik itu ke pasar global biar mendunia? Ya, itu harus dari diri kita sendiri kan. Jadi batik kita harus bangga bahwa kita tuh punya batik. As a Indonesian person, we have batik. So kita pakai dulu. Jadi jangan suruh orang lain pakai. Kalau tidak kita siapa lagi? Karena kan kita mau menunjukkan budaya. Oh, batik, berarti udah ikonnya batik. Wah, ini orang Indonesia. Begitu. Bahkan kalau tidak salah ada beberapa desainer ya, desainer yang dari Prancis itu sempat kalau nggak salah memakai endaknya Bali itu di kancah internasional, artinya fashion show. Berarti kita kan bangga, orang luar aja bangga memakai produk kita, kenapa kita tidak? Jadi di sini perlu adanya kolaborasi antara pembatik dengan juga pembatik sebagai usaha mikro kecil gitu kan, harus dikolaborasikan dengan pemerintahan yang benar-benar menjadi role model bagi masyarakat untuk bisa menggunakan batik tersebut, sehingga kita bangga dengan produk kita. Kita show to the world that we have a batik. Jadi kita yang pakai, oh mungkin dilihat sama kancah internasional, cakep ya batik itu. Jadi dia bisa ikut memakai. Jadi kita ya artinya dari sisi pemerintah juga harus artinya membranding ke masyarakat luas supaya cinta dengan produk batik itu. Contohnya mungkin dengan menginfo atau memberikan edukasi atau ke kantor-kantor untuk menggunakan batik. Kalau sekarang setiap Jumat ya batik itu dipergunakan. Ya, Jumat biasanya. Kalau di Bali kita hari Selasa menggunakan endek. Kalau Jumat batik. Jadi lebih nasional. Kemudian acara-acara yang formal seperti itu, baik acara nasional atau kenegaraan, biasanya batik juga dipakai. Jadi itu salah satu strategi atau trik dari pemerintah untuk artinya show up our product gitu. Ya. Kemudian contohnya apa lagi? Mungkin produk lokal kita punya jamu kita tunjukkan apa sih sebenarnya
tujuan kita konsumsi jamu apa? Kan dia herbal, jadi biar sehat, ya kan? Berarti anak muda itu tunjukkan dong, saya minum jamu, mungkin upload di Instagram, kemudian show bahwa kita tuh energik, sehat dengan konsumsi jamu. Jadi orang akan mencoba. Kan sekarang sudah dikolaborasikan, artinya jamu tidak serta-merta yang pahit gitu kan. Jadi jamu, contohnya minuman jamu kunyit asam itu dikolab dengan madu, mungkin ditambah telur, seperti itu. Jadi lebih beda lah ya, istilahnya buat stamina lebih gimana strong. Mungkin setelah kita membahas dari produk lokal, bagaimana kecintaan kita terhadap produk lokal dan bagaimana kita membranding produk itu yang dimulai dari diri sendiri sebelum kita show to the world. Ya, untuk karena waktu sudah menunjukkan pukul 7 ya, jadi hampir sudah 2 jam kita di kelas ini. Untuk mempersingkat waktu saya tutup yaitu dengan memahami pasar ya. Jadi bangun keunggulan, bagaimana bersaing sehingga produk yang kita ciptakan itu bisa diakui dunia. Karena kan kita berbicara global. Contohnya tadi sudah dibahas ya tentang plastik itu. Kemudian jadi dari eksekusi strategi dengan konsistensi dan adaptif gitu. Jadi marketing is no longer about the stuff unique, but the stories you tell. Jadi bagaimana kita memberikan story, jadi storytelling gitu, bukan cuma produk aja, jadi storytelling dari bagaimana kita mengconvince orang itu percaya, kemudian of course kita harus menjadi role model sehingga dunia itu juga melihat, oh ternyata memang bagus contohnya yang batik tadi ya. Dan jadi demikian, terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Kita akhiri dengan